Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tri Tursina, peserta Latsar CPNS Kota Depok tahun 2026, Angkatan 3, NDH 15, kelompok 2, dengan jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Dinas Kesehatan Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Video ini akan membahas tentang pertama, profil instansi, lalu yang kedua, visi dan misi, ketiga, struktur instansi, keempat, tugas dan fungsi, kelima, keterkaitan tugas dan tujuan instansi, keenam, perwujudan smart ASN. Visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Depok merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, yaitu bersama Depok Maju. Dalam mewujudkan visi pemerintah Kota Depok, terutama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara inklusif, percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan, pengembangan ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, serta peningkatan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah berbasis digital juga merupakan misi dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Dinas Kesehatan Kota Depok dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dibantu oleh Sekretaris Dinas Kesehatan. Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap program kesehatan di 4 bidang, yaitu 1. Bidang kesehatan masyarakat, yang kedua, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, ketiga, bidang pelayanan kesehatan, dan keempat, bidang sumber daya kesehatan. Adapun bidang sumber daya kesehatan membawahi 3 seksi, yaitu seksi pertama, seksi kefarmasian dan pengawasan makanan, yang kedua, seksi sarana prasarana dan alat kesehatan, ketiga, seksi sumber daya manusia kesehatan yang merupakan tempat saya bekerja. Selanjutnya, tugas dan fungsi administrator kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor 42 tahun 2000, administrator kesehatan memiliki tugas untuk melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Layanan yang diberikan sebagai administrator kesehatan ahli pertama sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 42. Yang pertama, menyusun rancangan kerangka acuan. Kedua, mengolah bahan, literatur ataupun laporan secara manual ataupun elektronik. Ketiga, melaksanakan penilaian rumah sakit dalam rangka perizinan. Keempat, melaksanakan penilaian praktik bersama dalam rangka perizinan. Kelima, melaksanakan penilaian praktik dokter, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lain dalam rangka perizinan praktik. Keenam, menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi dan perizinan praktik untuk dokter, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Ketujuh, melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit. Kedelapan, menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit. Kesembilan, menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan. Adapun standar layanan yang harus dicapai, yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dengan ramah, cermat, dan cepat. Kedua, meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti organisasi profesi ataupun asosiasi. Ketiga, meningkatkan kompetensi diri dengan mempelajari perundangan terkait dan terbaru serta mengikuti pelatihan. Selama bertugas sebagai calon administrator kesehatan, saya telah ikut serta dalam menjalankan tugas. Yang pertama, melaksanakan penilaian rumah sakit dalam rangka perizinan. Kedua, melaksanakan penilaian praktik dokter, dokter gigi, psikolog, klinik, dan bidan dalam rangka perizinan praktik. Yang ketiga, melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit. Keempat, menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan.
Kelima, membuat laporan bulanan untuk update data tenaga kesehatan Kota Depok. Keenam, mengikuti berbagai webinar dan sosialisasi untuk mengasah kompetensi dan update tentang undang-undang terbaru. Selain itu, saya juga menyusun telaah kepegawaian seperti mutasi, izin belajar, surat keterangan sedang menempuh pendidikan, surat keterangan telah menempuh pendidikan, dan permohonan pelatihan. Nah, adapun perwujudan Smart ASN dalam mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kota Depok antara lain: 1. Memaksimalkan literasi digital, yaitu dengan menjaga nama baik instansi dengan memaksimalkan literasi digital, tidak menyebarkan hoaks dengan selalu memastikan kebenaran berita sebelum menjadi konsumsi publik. Lalu, menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bisa dengan memberikan pelayanan perizinan praktik tenaga kesehatan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kita memastikan proses verifikasi dokumen nakes dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada negara dan masyarakat. Lalu, kita juga meningkatkan kompetensi diri, berinovasi, dan mengikuti pelatihan berbasis digital, yaitu dengan aktif mempelajari dan mengusulkan penggunaan spreadsheet berbasis cloud untuk merekap data perizinan agar bisa diakses secara real-time. Bentuk aksi nyatanya dengan mengikuti webinar atau pelatihan mandiri tentang pengolahan data statistik kesehatan agar analisis data yang disusun menjadi lebih akurat dan berbasis data, dan membuat dashboard monitoring agar memudahkan tim kerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan teknologi, yaitu dengan mempelajari fitur-fitur terbaru seperti SESDMK, Rainboot, Sinpok, dan Satu Sehat SDMK secara mendalam untuk mempercepat proses pelaporan administrasi. Untuk mewujudkannya, kita wajib mengikuti berbagai webinar dan sosialisasi untuk mengasah kompetensi dan update tentang perundang-undangan. Lalu, memiliki integritas dengan berlaku jujur terhadap atasan, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan juga memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan, dan santun, serta menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun antar bidang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video persembahan saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.